Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Senin sampai Jumat insya Allah kalau tidak berhalangan. Yang kali ini insya Allah kita bahas kitab Nasoihul Ibad. Yang kali ini masuk bab baru ya, bab 9 makalah yang kedua insya Allah. Menjelang jam 7 kita sapa-sapa dulu ya, kita ada waktu 7 menit buat sapa-sapa. Alhamdulillah tadi sudah kelihatan Pak Hamid 60 Malaysia sudah hadir ya, tadi kelihatan. Gimana Pak Hamid, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian Putra Kho hadir Ustadz, alhamdulillah lama nih saya baru sapa beliau nih, Putra Kho. Salam dari Lirboyo ya, masya Allah. Siapa nih? Cing Ato juga sudah hadir, alhamdulillah. Mbak Ratu juga sudah hadir. Nah ini Pak Hamid 60 sehat Pak Yai, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Hamid ya, tetap semangat. Mudah-mudahan Pak Hamid sehat selalu dan berkah rizkinya, amin. Kemudian kita sapa lagi, masih ada waktu 6 menit lagi. Pak Darman Nasution 63 ya, mudah-mudahan bisa hadir. Pak Hamid 60, amin, alhamdulillah. Oke Pak Hamid tetap semangat ya, alhamdulillah. Kemudian siapa lagi nih, Pak Agus Maulana. Mudah-mudahan bisa gabung ya. Oke. Kita insya Allah hari ini kita bahas makalah yang kedua ya, dari bab ke-9 insya Allah. Mudah-mudahan tulisannya jelas juga dan kita tetap semangat ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Terima kasih kepada Suneto Bakumai. Suneto Bakumai. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian kita sapa lagi Pak Darbi, Pak Darbi ya, Zainullah 295. Hadir Kalimantan Selatan. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Teh Nelly Cito Cibiru juga sudah hadir. Bu Muslimah juga sudah hadir ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah terus. Pak Haji Anwar Bogor juga sudah hadir. Sehat Pak Yai, berkah ilmunya. Amin. Insya Allah. Kemudian Pak Suneto ya tadi ya, Pak Suneto. Amin dari Kalimantan Tengah Yai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Suneto istiqomah ya. Kemudian Nok Muzna juga sudah hadir. Kemarin sepertinya tidak kelihatannya Nok Muzna ya. Kemana nih Nok Muzna? Kalau tidak salah saya nggak sapa beliau kemarin ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Mangga Nok Muzna. Kemudian Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kalimantan Barat hadir. Oke. Pak Bahrudin hari ini bisa ngopi, masya Allah. Kang Dendo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke Nok Muzna, betul ya. Siapa tadi? Aduh, kelewat nih. Oke, Pak Mus juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru. Moga-moga, aduh, kelewat. Pak Mus Malaysia, ya Alhamdulillah. Pak Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmadi, mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah ya Pak Ahmadi ya. Alhamdulillah. Sudah ikut gabung ya, mudah-mudahan istiqomah gitu Pak Ahmadi ya. Sehat selalu dan berkah.
Amin, kata Pak Ahmadi, alhamdulillah. Oke, Bu Muslimah, terima kasih, semoga barokah. Pak Arzan, Pak Kami, kita masih punya waktu 3 menit ke depan untuk sapa-sapa. Kemudian Bu Mimi juga sudah hadir, Bu Mimi Karmila. Oke, Kang Dendo, komandan sudah hadir belum ya? Belum. Belum Kang Dendo, masih sibuk beres-beres toko ya. Kemudian Pak Abdul Hamid juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Mak Munif nih sudah kelihatan juga nih. Sehat selalu mudah-mudahan Pak Munif ya. Masya Allah. Pak Munif, Assalamualaikum. Hadir Ustadz. Siap. Bu Mimi, terima kasih ya. Oke, Kang Dendo, sebentar saya paranin dulu ya. Kebiasaan. Tuh, hadir dia Kang Dendo. Masya Allah. Teh Mimin juga. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Sabar 78 juga sudah hadir. Assalamualaikum Yaiku. Waalaikumsalam warahmatullah. Cing Ato. Sehat selalu Cing Ato ya. Derby Zainullah 295. Terima kasih. Semoga barokah. Oke. Gusti laporan. Masya Allah. Oke. Masih ada waktu 1 menit lagi untuk sapa-sapa ya. Insya Allah nanti jam 7 tepat kita mulai. Dan nanti dilanjut di pertengahan mungkin ya. Oke Bu Mimi, terima kasih. Semoga berkah selalu. Oke, terima kasih. Tadi ada Mang Agus, Pepen. Kemudian tadi ada Bos Tempe. Bos Tempe. Bu Muslimah siap, Bu Muslimah mudah-mudahan berkah selalu. Putra Kho. Nah ini Putra Kho nih, lama nih baru saya sapa nih beliau nih. Kayaknya sibuk nih. Pak Rahmat. Kita masuk di makalah yang kedua ya, insya Allah babnya ke-8. Pak Hadi Waluyo juga sudah kelihatan nih. Assalamualaikum Pak Yai hadir. Oke, Pak Hadi Waluyo lagi ngapain nih? Biasanya pagi-pagi ngopi. Putra Kho, moga sehat selalu jenengan Ustadz. Siap, insya Allah Putra Kho, mudah-mudahan doanya. Tepat jam 7 kita mulai ya. Kita awali dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pak Supri kemana ini? Sepertinya liburan nih dia. Abah Oji juga belum kelihatan ya. Azhar Sob, nah ini beliau nih biasanya paling awal nih. Gimana nih Azhar Sob ya, mudah-mudahan sehat selalu. Azhar Abdullah. Mbak Ella Badri juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk makalah yang kedua dari bab ke-9 ya. Pak Hadi Waluyo lagi mempersiapkan ngaji cari buku buat catatan. Masya Allah. Ya, 3 kebiasaan orang soleh ketika mengikuti pengajian ya. Pak Muhammad Sudi, Assalamualaikum. Sidoarjo hadir ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian Uti Tanaya 35 juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Ella Badri, kitabnya Nasoihul Ibad. Mbak Solihah mana nih? Mbak Solihah belum kelihatan ini. Ya, Ustadz Hazari juga belum kelihatan. Ustadz Rasmat ya, insya Allah sudah siap untuk bergabung ya. Mudah-mudahan nih Ustadz Rasmat Rabu. Malaysia. Pak Angah lagi sibuk terus sepertinya ya. Oke. Pak Haji Mamat juga belum kelihatan. Mungkin lagi ada di Balong ya.
Oke, Uti Tanaya 35, Mbak Soliha yang Uti apa? Yang Uti Tanaya tadi ya. Oh, Masya Allah, Mbak Uti Tanaya tuh Mbak Soliha. Oh, Masya Allah. Kok ganti akunnya, Mbak? Masya Allah. Pantesan saya baru sapa Mbak Uti Tanaya. Oke, tadi siap. Pak Tabrani juga sudah hadir, alhamdulillah. Oh, Mbak Uti. Oke, siap Mbak Uti. Time Isper juga sudah hadir nih, Masya Allah. Melipir di samping Ustadz. Pak Idin Rudiansah juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Siap. Bu Khotimah juga sudah kelihatan ini. Bu Khotimah. Goresan hati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lewat 3 menit ya, kita mulai dulu ya. Oke Mbak Uti Tanaya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia Bu Khotimah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini dia Bu Wiwin Hidayati, dari mana aja ini baru kelihatan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah, dari mana aja nih Bu Wiwin. Masya Allah, sudah mulai dari tadi. Oke Teh Mimin, siap bergabung ya. Bang Singgah, ini beliau nih. Saya baru sapa beliau nih, Bang Singgah. Wal maqalatu tsaniyatu. Bu Mimi terima kasih ya. Wal maqalatu tsaniyatu. Ya. Al maqalatu adalah mubtada yang dirofakan dengan domah wa huwa mudhof. Wa huwa mudhof. Keenakan wa huwa mudhof ya. Biasa ke dapur dulu. Oh siap Bu Wiwin, Masya Allah. Berarti udah mateng dong. Wal maqalatu tsaniyatu. Nah, ini al maqalatunya mubtada yang dirofakan dengan doma. As-tsaniyatu na'at ya. Na'at dari al maqalatu. Ustadz Ahmad Azhari juga sudah hadir, alhamdulillah. Azhari izin numpang ngaji Pak Ustadz. Maaf lewat. Nah, ya tidak apa Pak Azhari ya, mudah-mudahan tetap semangat. Pak Ahmad Rifai juga sudah hadir. Assalamualaikum ya iku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Kemudian qala Abu Bakrin As-Siddiqu. Pak Husain Abdul Wahid. Assalamualaikum Ustadz, hadir dari Gorontalo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Husain sehat selalu ya, dalam keadaan keberkahan umurnya. Gitu. Amin. Oke. Jadi kolaknya fi'il madi abu fa'il yang dirofakan dengan wawu karena asma'ul khomsah wa huwa mudhof. Pak Rofi juga sudah hadir. Assalamualaikum. Hadir yai. Alhamdulillah. Pak Rofi, dari mana aja nih Pak Rofi? Sibuk sepertinya. Pak Husain, amin. Oke. Tembaga Merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Malia juga sudah hadir. Assalamualaikum yai. Semoga sehat berkah. Amin. Amin Mbak Malia. Mas Yanto juga sudah bergabung. Pak Rofi terima kasih. Oke, Mbak Uti Tanaya. Masya Allah. Masya Allah, namanya mudah dihafal. Mbak Uti Tanaya. Alzau. Apa itu? Ronidas. Oke. Pak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad. Semoga berkah. Ama. Oke, Pak Ama juga. Oke. Terima kasih Mbak Uti Tanaya. Oke, kita mulai ya. Nanti kita sapa-sapa lagi. Oke. Mama Lia terima kasih. Pak Rian Ahmad, derek ngawas, monggo. Alza. Oke, Alza, mudah-mudahan istiqomah. Mbak Malia terima kasih, live-nya dibagikan. Oke. Kolaknya fi'il madi abu fa'il yang dirofakan dengan wawu karena asma'ul khomsah. Begitu ya. Bakrinya, wa huwa mudhof, bakrinya mudhof ilaih yang dijadikan dengan kasroh yang bertanwin. Gitu. As-siddiqu. Nah, as-siddiqu adalah
bisa menjadi badal ya dari abu ya. Kemudian radhiyallahu anhu, ini tulisannya kecil banget ya. Kelihatan nggak tuh? Radhiyallahu anhu. Nah, baru depannya dibaca al-ubadu. Nah, ini dibaca al-ubadu, ini adalah mubtada. Ya. Mubtada yang dirofakan dengan dhammah. Maka depannya dibaca khobar, salah satu asnafin. Salah satu khobar yang dirofakan dengan dhammah wa huwa mudhaf, asnafin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Oke, Kang Akung juga sudah hadir. Oke, Mas Yanto, terima kasih. Semoga berkah. Ya. Oke, jadi al-ubadu salah satu asnafin, kalimat ini adalah sebagai maf'ulul qauli dari qala. Begitu ya. Jadi qala Abu Bakrin as-Siddiqu radhiyallahu anhu, ini adalah kalimat i'tiradiyah. Nah, al-ubadu salah satu asnafin, ini adalah khobar ya, khobar dari al-maqalatu. Nah, begitu. Ya, hitam kok nggak ibadu, Pak? Ya, di sini ada dua ya. Ada juga yang bacanya ibadu. Nah, kalau saya waktu belajar bacanya ubadu. Nah, begitu ya. Jadi ubadu. Oke. Mungkin ada yang bacanya ibadu. Nah, kalau saya baca al-ubadu. Ya, begitu ya. Oke. Oke. Jadi maknanya bentuk jamak. Ya, bentuk jamak juga. Nah, nanti artinya piro-piro hamba. Begitu ya. Piro-piro kawula. Boleh. Piro-piro, bukan hamba. Piro-piro ahli ibadah. Nah, begitu. Bukan hamba ya. Oke, jamak. Siap. Alza. Alza 04. Mbak Ella Badri. Apa perbedaannya Ustadz dalam nahwunya? Sama-sama bentuk jamak ya. Sama-sama bentuk jamak. Kalau abdun itu bentuk tunggal. Kalau ubad ini lebih maknanya itu ibadah. Jadi makanya disebut ahli ibadah. Ya. Kayak ibadur rahman. Nah, itu ibad pakainya. Ya. Jadi hamba Allah. Ya. Kalau ubad itu lebih ke nilainya. Jadi makanya disebut ahli ibadah. Jadi al-ubadu. Nah, salah satu asnafin begitu ya. Jadi beberapa ahli ibadah, boleh begitu ya. Salah satu asnafin. Nah, jadi ada 3 asnaf. Asnaf itu anwa'in. Nah, jadi asnaf maknanya adalah anwa'in, macam. Jadi ahli ibadah itu terbagi 3 macam. Nah, begitu ya kalau diartikan bebasnya, betul. Oke, boleh. Macam-macam alza, boleh ya. Jadi ini asnafin anwa'in. Nah, begitu. Maka depannya ini dibaca likulli. Ya. Linya huruf jer, kulli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Kemudian sinfin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, berarti ini ke awal kalimatnya itu adalah jer majrur. Kalau awal kalimatnya jer majrur, bila bertemu isim dibaca rofa. Gitu. Jadi jer majrurnya menjadi khobar muqaddam. Nah, begitu ya. Jadi likulli sinfin, li huruf jer, kulli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Sinfin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi likulli sinfin sebagai khobar muqaddam. Nah, sekarang kita dibuka kitabnya di sini. Nah, karena kebetulan posisinya di ujung ya. Nah, maka depannya dibaca salah satu. Berarti tadi jer majurnya itu
menjadi khobar muqaddam. Nah, saya gedein dikit ya. Nah, biar agak nggak pusing ya. Bagus, alhamdulillah bagus hadir. Oke. Oke. Zikru. Assalamualaikum Ustadz. Bab apa ini kalau boleh tahu? Babnya ke-9 ya. Makolahnya kedua. Nah, saya geser dulu ya. Nah, itu biar lebih jelas. Nah, ini. Jadi salah satunya adalah mubtada muakhir yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhaf, alamatin mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin karena jamak mu'annas salim. Nah, begitu ya. Nah, kemudian alamat ini isim yang bertanwin. Ketika bertemu kalimat, maka kalimatnya menjadi na'at. Begitu. Nah, di sini kebetulan kelihatan fi'il ya. Ini kelihatan fi'il. Yu'rafuna. Berarti kalau dibaca yu'rafuna, ini fi'il mudhari majhul. Ya, dengan naibul fa'ilnya hum. Ya, karena yu'rafuna ini domirnya hum. Jadi yu'rafuna fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya hum. Bi huruf jar, haknya domir muttasil sebagai majrur. Jadi yu'rafuna biha ini kalimat. Kalimat ini sebagai na'at dari lafad alamatin. Ya, jadi ingat rumusnya, kalimat setelah isim yang bertanwin disebut na'at. Ya, gitu ya. Oke, saya ulang dulu dari sini karena ini kebetulan bolak-balik ya. Nah, oke, kita coba lagi di sini biar lebih paham. Nah, jadi dari sini kolaknya adalah fi'il madi tadi ya. Nah, berarti butuh maqlul qauli. Nah, ini maqlul qaulinya. Kalau maqlul qauli itu kalimat ya. Nah, ini dibaca al-ubbadu. Ini mubtada yang dirofakan dengan dhamma. Salah satu khobar yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhaf. Asnafin mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi al-ubbadu salah satu asnafin ini adalah maqlul qauli dari qola. Qala Abu Bakrin As-Siddiqu radhiyallahu anhu al-ubbadu salah satu asnafin. Nah, ini Mbak Sofati, terima kasih. Oke, siap hadir. Mbak Sofati ya, siap. Pak Aulin 7. Oke, terima kasih Pak Aulin. Pak Manain juga sudah bergabung, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Manain ya. Thailand. Ustadz Rosmat mana nih? Beliau sudah hadir belum nih? Sehat selalu Ustadz, mudah-mudahan bisa hadir hari ini ya. Masya Allah. Oke. Maka ketika kita baca, alhamdulillah nih beliau nih. Ustadz Rosmat Rabu hadir, alhamdulillah hadir. Sehat selalu Ustadz, mudah-mudahan berkah selalu. Oke. Ya. Di sini, qala Abu Bakrin As-Siddiqu radhiyallahu anhu al-ubbadu salah satu asnafin, ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini sebagai khobar dari al-maqolatu. Nah, begitu ya. Pak Rahman Teh, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kemudian Ultraman. Hadir Ustadz, siap Pak Ultraman. Mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, kemudian Bu Wiwi Al 23. Oke, mudah-mudahan tetap bergabung ya Bu Wiwi ya. User yang ujungnya 434. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan hadir terus ya. Istiqomah. Mas Yanto, terima kasih. Semoga berkah. Ya. Kita artikan ya. Makalah yang kedua dari bab ke-9. Qala Abu Bakrin As-Siddiqu radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, al-ubbadu. Nah, ini mentok bentar ya. Ini mentok ini. Ya. Tapi insya Allah pas lah ya. Al-ubbadu. Para ahli ibadah. Nah, begitu ya diartikannya ya. Jadi lebih condong kepada apa namanya ya, perbuatannya begitu ya. Jadi para ahli ibadah. Salah satu asnafin
ada 3 macam. Oke, Mbak Turipah. Assalamualaikum, salam kenal, izin nyimak Pak Ustadz. Mbak Turipah ya, apa Pak Turipah ini? Maaf ya kalau saya salah sapa ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya, Mbak Turipah atau Pak Turipah. Monggo diperjelas biar saya sapanya nggak salah. Oke ya. Jadi ada 3 tanda, ada 3 macam, bukan tanda ya. Ada 3 macam ciri ahli ibadah. Nah, makanya asnafin di sini diartikannya ai anwa'in, macam. Likulli sinfin, linya huruf jar, kulli majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Sinfin mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Ketika bertemunya, oh ibu, mangga Bu Turifah, mudah-mudahan istiqomah ya Bu Turifah. Sehat selalu ya Bu ya, mudah-mudahan istiqomah. Tadi maaf barangkali saya salah sapa. Oke Bu Turifah, mudah-mudahan istiqomah. Alza, dari mana Ustaz? Ya, kalau untuk tempat nggak boleh disebut ya, boleh hubungi admin. Nah ini Umu Isa nih baru kelihatan ini, Masya Allah. Bu Haja Iis, dari mana aja nih Bu Haja Iis? Pak Rofi juga sudah hadir, Kang Akung. Masya Allah Kang Akung. Siap Kang Akung ya. Bu Haja Hani mana nih Bu Haja Hani? Muna di akhirah belum kelihatan nih, kayaknya masih sibuk ya. Pak Edi, nggak konsen baca komen Ustadz. Siap, tenang aja. Nanti ada saatnya Pak. Oke siap ya. Alza, siap. Pak Edi ya, mudah-mudahan tetap konsen ya Pak ya, belajar khusyuk. Pak Rudianto izin ngaji ya, monggo. Oke. Likulilinya huruf jar, kuli majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Sinfin mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Tuh Ustadz Hazari berkomentar, tenang aja Pak. Oke, si Kojam, maaf Ustadz agak terganggu penjelasannya. Siap ya, tenang, bersabar ya. Ingat, orang soleh ketika belajar cirinya 3. Yang pertama mendengarkan, yang kedua menulis, dan yang ketiga membaca ulang. Insya Allah Allah turunkan ilmu laduni. Itu rumusnya. Dengarkan, kemudian menulis, kemudian membaca. Itu rumusnya. Ya, itu orang soleh dulu melakukannya, dan Allah berikan ilmu laduni. Allah berikan kefahaman baik lahir maupun batinnya. Insya Allah ya. Oke, siap. Siap, time is war, Masya Allah. Pak Iyang juga sudah hadir. Halo Pak Iyang, terima kasih Pak Iyang, semoga berkah ya. Oke, yuk. Ini mentok ya. Bentar nih, ini kitabnya mentok. Nah, jadi likuli sinfin. Nah, jadi likulinya tadi adalah linya huruf jar, kuli majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Sinfin mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi likulli sinfin ini adalah khobar muqaddam. Kok bisa khobar muqaddam? Nah, lihat ketemunya. Nah, kebetulan di sini ketemunya itu adalah isim. Maka dibaca rofa sebagai mubtada muakhor. Maka dibacanya salah satu mubtada muakhor yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Alamatin mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, begitu ya. Dan ingat rumusnya, ketika kalimat setelah isim yang bertanwin, maka sebagai naat. Naat itu kalau diartikan yang. Nah, begitu ya. Nah, coba kita artikan di sini. Nah, kita artikan dulu. Nah, ini. Likulli sinfin. Nah, berarti bagi setiap macam. Nah, gitu maksudnya ya. Tadi sinfin itu maknanya anwa'in. Anwa' itu macam. Nah, kita coba buka. Nah, salah satu alamatin. Nah, jadi setiap macamnya itu ada 3 tanda. Ya, ada 3 tanda yang, nah begitu kan, karena depannya ini naat,
Yu'rafuna, ini dibaca yu'rafuna adalah fi'il mudhari majhul. Dengan naibul fa'ilnya adalah hum. Ya. Oke, Pak Sur ya tadi ya, hadir alhamdulillah. Lanas Hui, semoga sehat dan sukses selalu. Masya Allah, nih Lanas Hui baru saya sapa lagi nih. Toko Mausof ya. Toko Mausof tuh Isop Snack kalau nggak salah ini ya. Assalamualaikum Pak Ye, waalaikumsalam. Oke, Lanas Hui. Oke, dalam lindungan Allah. Bentar ya. Saya jepit dulu ini biar diem. Nah, ini beliau, Pak Haji Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan Sang Dermawan. Siap Pak Haji, nanti saya ulang ya. Sekarang lanjut dulu, ikuti dulu, saya jepit dulu biar diem. Nah, Pak Iyang terima kasih. Pak Imam, kitabnya Nasoihul Ibad. Yuk kita lanjut dulu. Nah, jadi tadi likulli sinfin gitu kan tadi ya. Salah satu alamatin, dihafal ya karena ini tadi posisinya di halaman sebelumnya. Jadi ada 3 tanda ya. Jadi setiap macam itu ada 3 tanda. Yu'rafuna biha. Nah, yu'rafuna ini fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya adalah hum. Binya huruf jar hanya domir muttasil sebagai majrur. Nah, berarti yu'rafuna itu diartikan majhul ya. Kalau majhul itu yang di. Berarti mereka dikenal. Merekanya berarti 3 ya. Yang 3 itu dikenal biha. Biha. Dengannya. Nah, di sini dalam tafsirnya itu biha, haknya itu artinya ini. Tuh, ini tafsirnya nih. Jadi biha itu ditafsirkannya bitil kal alamati. Nah, gitu. Jadi cara bacanya itu biha ini yang masih belum jelas kan. Maka muncul tafsirnya ai. Bi itu ini juga bi. Haknya itu tilkal alamati. Nah, gitu. Jadi binya huruf jar, tilka isim isyarah sebagai majrur, al alamati badal dari lafaz tilka. Ingat, kata setelah isim isyarah badal. Ya, gitu. Jadi maknanya mereka dikenal, nah begitu, ya, dikenal bitil kal alamati. Jadi mereka bisa dikenali itu dengan 3 tanda. Maksudnya begitu, paham ya? Jadi ahli ibadah itu terbagi 3. Yang satu bagian itu bisa dikenali, maksudnya begitu. Bisa dikenali dengan 3 cara. Nah, begitu ya. Nah, maka depannya ini penjelasannya ya. Oke, maka dibaca sinfun. Nah, ini dibaca sinfun mubtada. Yang dirofakkan dengan donmah yang bertanwin. Maka depannya dibaca khobar. Nah, kebetulan ini bentuknya adalah fi'il. Ya, ini fi'il apa ini? Mudhari. Ya'buduna. Nah, fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Maka depannya dibaca maf'ul bih. Oke Bu Un hadir. Ya'buduna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Allah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Ala huruf jar sabili majrur yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhaf. Al khaufi mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasrah. Ya'budunallaha ala sabilil khaufi, ini adalah khobar dari sinfun. Nah, begitu ya. Ya bisa Pak, bisa. Ya, jadi kita rinci gitu ya Pak ya. Jadi sinfunnya jadi mubtada, gitu Pak. Ya, maka ya'budunallaha ala sabilil khaufi ini adalah khobarnya, begitu Pak. Jadi Bapak sebut badal boleh Pak. Badal mengikuti mubdal minhunya. Nah begitunya Pak ya. Oke. Nah jadi macam yang pertama, nah begitu maksudnya. Ya'budunallaha ala sabilil khaufi. Mereka beribadah kepada Allah ala sabilil khaufi. Atas jalan rasa takut. Gitu.
Ya, jadi ahli ibadah itu ada yang macamnya mereka itu beribadah kepada Allah ala sabilil khaufi, atas dasar, boleh begitu ya, atas jalan rasa takut. Rasa takut apa? Min, nah ini lanjutannya, berarti tafsirnya melanjutkan. Min azabi, min huruf jer, azabi majrur, yang dijerkan dengan kasroh. Kalau bertemu isim maka bisa menjadi mudhof. Kita lihat ketemunya apa. Nah, kebetulan ketemunya lafad Allahi, maka dibaca mudhof ilaih. Nah, gitu ya. Biologis, kenapa disebut sin pun itu mubtada? Ya, karena dia dijadikan pokok kalimat, Pak. Macam yang pertama, begitu Pak, dijadikan pokok kalimat adalah, gitu. Jadi mubtada lah dia, ya. Adalah mereka beribadah kepada Allah atas dasar rasa takut atau atas jalan rasa takut min azabillahi ta'ala, dari azab Allah ta'ala. Nah, ta'ala ini fi'il madhi, fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tiradiyah. Ya, begitu Pak. Ya. Kemudian berikutnya wasinfun. Ini wawunya atop. Sinfun maktuf, dari maktuf alaihnya sinfun yang pertama. Nah, begitu Pak. Ya. Maktuf dan maktuf alaih itu kedudukan kalimatnya sama. Nah, maka depannya dibaca khobar. Nah, ya'buduna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, Allah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah ala huruf jer, sabili majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, ar-rojai mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi ya'budunallaha ala sabilir rojai, ini adalah khobar dari lafad sinfun, yang sinfunnya adalah maktuf. Nah, begitu kan, dari maktuf alaihnya sinfun yang pertama. Nah, jadi macam yang kedua, mereka beribadah kepada Allah ala sabilir rojai, atas dasar atau atas jalan mengharap. Roja itu mengharap. Mengharap apa? Li rahmatillahi ta'ala. Linya huruf jer, rahmati majrur, yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Bu Neni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Neni, mudah-mudahan istiqomah gitu ya. Oke, karena takut kepada siksa dari Allah Ta'ala, begitu ya Ustadz. Siap. Siapa nih tadi? Namanya sudah tidak kelihatan ya. Oke, begitu. Jadi yang kedua, mereka beribadah kepada Allah atas dasar rasa harap. Li rahmatillahi ta'ala, terhadap rahmat Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Kemudian wasinfun, nah ini berarti macam yang ketiga. Wasinfun, pamuflih, pamuflih. Oke, Abidi Suryadi, CS 57, karena mengharap rahmat dari Allah. Oke, Pak Ilyas, oke. Ta'ala jadi apa? Ta'ala jadi kalimat iktirodiyah, Pak. Kalimat sisipan. Kalimat yang masuk dalam satu kalimat. Itu namanya kalimat sisipan yang disebut dengan kalimat iktirodiyah. Gitu Pak Ilyas ya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa tuh kalimatnya? Gitu kan? Rasulullah bersabda, muncul sallallahu alaihi wasallam, itu kalimat. Kalimat masuk di dalam satu kalimat yang belum sempurna, yang baru ada qala, belum ada kalimatnya. Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Nah, itu belum tampak. Ya, masuklah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kalimat iktirodiyah, gitu Pak Ilyas. Oke. Oke Pak, Bu Yunian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaus Pak Yai, monggo. Nah, Pak Dokter Saiful Ma'arif. Oke, mudah-mudahan berkah. Terima kasih Pak Dokter. Oke. Gonca.
Itu dijelasin. Pak Sofwati, oke. Munadanya cuma satu Ustadz ya. Pak Ma'ruf Muhammad, oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Cep Usman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, Pak Ilyas. Ta'ala kalimatnya apa dan hukumnya apa? Afwan. Ya, Bapak boleh lihat di sorofnya. Di Mazid 2. Bab yang pertama. Tafa'ala. Nah gitu Pak. Itu. Polanya ngambil dari situ. Tafa'ala. Ya. Ta'ala. Nah gitu Pak. Oke Pak? Ya. Oke ya. Begitu Pak. Jadi ta'ala itu fi'il madi. Fa'ilnya itu huwa. Artinya dia maha tinggi. Siapa itu? Allah. Oke, Pak Bahrudin, terima kasih. Semoga berkah. Inisial SOD. Inisial SOD. Oke, lanjut ya. Tadi baru nyampe mana nih? Ini ya. Jadi yang pertama, mereka beribadah kepada Allah atas jalan rasa takut dari azabnya Allah Ta'ala. Kemudian yang keduanya, mereka beribadah kepada Allah atas jalan atau atas dasar roja. Roja itu mengharap li rahmatillahi ta'ala. Ya, jadi mengharap rahmat Allah. Dan yang ketiganya, wasinfun ya'budunallaha ala sabili. Nah, sabilil hubbi. Nah, ini dia ya. Jadi yang ketiganya adalah mereka beribadah kepada Allah atas dasar cinta. Nah, di sini fillahi, finya huruf jar, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh hatta. Nah, hatta ini adalah aslinya huruf jar. Kalau bertemu isim, tapi kalau bertemu fiil dia menjadi lil ghoyah. Jadi hatanya ketika bertemu dengan fiil maka menjadi lil ghoyah. Jadi dia menyimpan an masdariyah. Kita buktikan di sini ketemu yasiro. Nah, ini dibaca yasiro fiil mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Nah, yasiro ini adalah asal kata dari soro. Jadi akhwatnya kana. Berarti fiilnya adalah nakis. Maka ada isim dan ada khobarnya. Maka depannya dibaca Allahu sebagai isim soro. Begitu ya. Oke. Maka depannya dibaca ahabba. Kenapa dibaca ahabba? Karena dia menjadi khobar dari soro. Ahabba khobar yang dinasabkan dengan fathah karena isim tafdil. Ingat, isim tafdil tidak menggunakan tanwin. Jadi ahabba, ya tidak ahabban atau ahabbun karena depannya ketemu fiil, ketemu huruf, ya harusnya putus dengan tanwin. Tapi karena ahabba ini adalah asalnya ahabbu isim tafdil, kenapa dia dibaca ahabba? Karena dia menjadi khobar dari soro. Khobar soro itu nasab, karena soro itu akhwatnya kana. Kanallahu gofuron. Jadi isim kana itu rofa, khobar kana itu nasab. Begitu juga dengan soro. Karena soro adalah akhwatnya kana. Nyambung? Jadi ahabba khobar soro. Yang dinasabkan dengan fathah karena isim ghairu munsorif. Ila huruf jar, himnya domir mutasil sebagai majrur. Begitu ya. Oke, saya baca ulang sempurnanya seperti ini. Hatta huruf lil ghoyah. Berarti dia menyimpan an masdariyah. Karena hatta ini aslinya adalah huruf jar. Ya. Jadi yasiro fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari hatta. Allahu isim soro yang dirofakkan dengan domah
Ahabba khobar soro yang dinasabkan dengan fathah karena isim tafdil. Ilah huruf jer, himnya domir mutasil sebagai majrur. Begitu. Nyambung kan? Oke, sekarang kita coba artikan ya. Nah, dari sini. Jadi yang ketiga itu mereka beribadah kepada Allah atas jalan cinta. Fillah. Cinta kepada Allah. Hatta. Sehingga. Nah, begitu. Sehingga yasira. Allahu ahabba ilaihim. Sehingga Allah menjadi. Ya, boleh begitu ya. Boleh diartikan menjadi ya. Karena sora itu biasa diartikan jadi ya. Gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu hatta hingga yasiro dade. Dadi itu dadi. Nah itu ya. Sopo Allahu Allah. Iku ahabba. Den demeni ilaihim marang mereka. Gitu ya. Begitu ya. Jadi kalau diartikan seperti itu. Himnya itu kembali ke ubad. Ya. Ubad itu tadi ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu ada 3 macam cirinya ya. Ada yang mereka beribadah karena takut kepada azabnya Allah. Ada juga karena mengharap rahmatnya Allah. Dan ada yang karena cinta kepada Allah. Nah, kita yang mana? Itu pertanyaannya. Nah, kita yang mana? Itu. Iya, begitu Pak Ilyas. Jadi kalau dalam bentuknya fiilnya itu adalah nakis, ya, yang harusnya jadi fa'il menjadi pokok kalimat. Itu menjadi isimnya. Gitu. Ya Pak ya. Insya Allah. Pak Idin Rudiansah, ya siro itu Pak Ustadz butuh fa'il enggak? Itu fa'ilnya diganti dengan isim. Ya, karena soro itu kayak kana Pak Idin. Ya, kayak kana. Jadi kana itu kan fi'il. Soro itu fi'il. Kana yakunu. Soro yasiru. Nah gitu. Cuman kalau soro itu fi'il madi nakis. Ya, jadi tidak fa'il. Ya. Jadi kalau nakis itu yang biasa jadi fa'il menjadi isim. Jadi isim, jadi pokok kalimat. Biasanya jadi pelaku tapi menjadi pokok kalimat. Begitu. Ya, makanya ini tadi dibacanya ahabba. Ahabbanya itu menjadi penjelas pokok kalimat. Ya. Bukan menjadi maf'ul. Gitu. Kalau ini bentuknya adalah tam, maka Allahu fa'il, ahabanya jadi maf'ul. Gitu. Tapi karena bentuknya nakis, maka Allahu menjadi isim soro. Begitu. Ya. Dan ahabanya menjadi khobarnya. Jelas kan? Nah, begitu Pak Rofi. Oke. Ya, boleh. Boleh. Boleh Pak Ilyas. Oke. Lanjut ya. Makanya kalau makna Jawa tetap diartikannya sopo. Ya, gitu. Bapak Rudin, jelas Pak Ustadz. Siap. Nah, sekarang kita baru penjabarannya. Penjabaran, bukan penjabarannya. kita maknanya ya. Tadi pertanyaan saya, kita mau yang mana? Kalau kita masuk kategori ahli ibadah, maka kita mau yang mana? Yang pertama, berarti ibadah kita itu karena takut kepada azabnya Allah. Mau yang kedua, berarti ibadah kita itu mengharap. Mengharap rahmatnya Allah. Dan yang ketiga adalah ibadah kita karena cinta kepada Allah. Nah, di sini, maka yang paling tertinggi adalah karena cinta. Begitu. Karena cinta kepada Allah. Ya. Siapapun ketika cinta
maka menjadi kekasih. Ya kan? Ketika Allah dijadikan kekasih kita, maka Allah pun menganggap kita adalah kekasihnya. Dan kekasihnya itu tampak sempurna. Walaupun dosa kita banyak, kalau kita menjadi kekasih Allah, Allah tidak akan melihat dosa. Yang dilihat adalah kebaikannya. Itulah sikap kekasih terhadap kekasihnya. Begitu. Makanya raihlah agar Allah menjadi kekasih kita. Dan kita menjadi kekasihnya Allah. Gimana caranya? Nah, begitu kan ya. Nah, materi Al-Hikam waktu pekan kemarin sudah disampaikan bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Apa bunyinya? Bahwa kekasih Allah itu abadani, dia beribadah kepadaku li ghairi nawalin. Ibadahnya kepadaku tidak ingin apa-apa. Jadi tidak pamrih, tidak karena takut kepada azab Allah, tidak karena mengharapkan rahmatnya Allah. Tetapi dia tulus, itulah orang yang cinta. Cinta itu membuat kita, apa yang kita lakukan itu tulus. Sehingga ibadahnya tidak mengharap apapun. Dia hanya menunaikan haknya Allah. Nah gitu. Wal qiyamu bihukukillah. Gitu. Dia mampu menyelenggarakan hak-haknya Allah. Itu yang disebut kekasih Allah. Maka itulah tingkat tertinggi ibadahnya seseorang. Yaitu ala sabilil hubbi. Nah, mudah-mudahan kita belajar ke tingkat yang ini. Ya. Jadi ibadah kita itu tulus. Ketika kita sholat duha murni. Tidak mengharapkan rizki lancar. Tidak mengharapkan apapun. Dia hanya menunaikan haknya Allah. Nanti dengan sendirinya Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita. Pasti mithqala dzarratin khairan yarah. Gitu. Semuanya bernilai. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Yakin itu. Maka lakukan dengan tulus. Kalau kita bisa melakukannya dengan tulus, itulah kekasih Allah. Itulah yang disebut dengan ibadahnya mereka kepada Allah fi sabilil hubbi. Itu. Fi sabilil hubbi. Ya. Apa cirinya orang yang tulus? Istiqomah. Istiqomah. Tidak menjadikan penghalang bagi dirinya. Ya. Ketika seseorang itu tertimpa sesuatu, dia tetap tulus. Bahwa Allah pasti menyimpan kebaikan. Ya. Ada di Al-Hikam kan? Coba. Halaman berapa ya itu? Kemarin itu. Coba ingat-ingat lagi materi Al-Hikamnya. Pak Hadi Waluyo, ciri mengenal Allah, tulus dan beribadah. Mampu menyampaikan hak-hak Allah. Subhanallah. Luar biasa ini ya. Ya, coba kita ingat-ingat kembali Al-Hikamnya ya. Halaman berapa itu ya? Al-Hikamnya itu. Jadi ibadah kita itu murni. Ya. Nah, coba nih saya lihat dulu ya. Biar mengingat kembali. Mana ya? Nah, saya lupa halamannya ini. Bentar, mudah-mudahan ketemu. Nah, kalau ketemu berarti mengingatkan kembali. Nah, bentar nih, belum ketemu ya. Masya Allah. Pak Ahmadi, kaitan Al-Hikam dan Nasoihul Ibad apa ya ini? Sama-sama akhlak, Pak. Nasoihul Ibad itu akhlak.
Al-hikam pun adalah akhlak. Dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Makarimal akhlak. Ingat itu. Ya. Iya kan? Nah, itu. Jadi akhlak. Nah, bentar nih. Kalau nggak salah halaman 77 deh. Coba buka halaman 77. Di Al-Hikam ya. Kalau nggak salah halaman 77. Mudah-mudahan benar ya. Halaman 77 coba lihat. Nah. Halaman 77. Coba kita ganti Al-Hikam ya. Ustaz Hazari, boleh dibuka halaman 77 dari Al-Hikamnya. Nah, saya jepit dulu biar diem. Nah, saya jepit dulu ya. Nah, Al-Hikam bab 77 ya. Nah, bentar ini harus dirubah dulu posisinya. Nah, halaman 77 yang seperti ini ya. Munadi akhira ada enggak ya munadi akhira? Iya betul Ustaz. Ustaz Azhari ya. Nah, bentar nih. Nah ini. Halaman 77. Nah, di sini ada lafad. Mana ini? Ini. Kadzalika wa kadzalika. Ya, cari. Halaman 77. Kegedeannya saya kecilin dikit. Nah, biar nggak terlalu gede. Temimin, kelihatan nggak temimin? Masih ada nggak temimin? Ya, tapi yang ke bawah, Pak Taimiswar ke bawah, nanti ada wakadzalika. Ya, Taimiswar itu atasnya liyukhaffifa. Nah, terus ke bawah nanti ada lafad kadzalika. Liyukhaffifa itu paling atas. Nah, ini kan liyukhaffifa ya. Nah, kita turun ke bawah. Nah, nanti ada liyukhaffifa. Ada kadzalika wa kadzalika. Nah, ini ya. Oke. Udah ketemu Teh Mimin? Bu Hajahani mana ini beliau nih? Kayaknya lagi safar ini. Pak Haji ketemu nggak Pak Haji? Ustadz udah ketemu alhamdulillah. Pak Haji Mamat ketemu nggak? Pak Hamid siap. Oh udah ketemu Pak Hamid alhamdulillah. Oke. Ini ya Pak Kadzalika ya. Coba. Teh Mimin nyimak mawon ya. Oh Masya Allah. Pak Haji Mamat siap, alhamdulillah udah ketemu ya. Oke, siap ini. Ini luar biasa ini ya. Coba perhatikan baik-baik ini. Ingat, siap orang soleh menyimak pengajian itu 3. Ya, 1, dengarkan. Yang kedua, menulis. Dan yang ketiga, membaca ulang. Oke, insya Allah. Allah berikan laduni pada dirinya. Ya, oke. Dari sini ya. Wa kadzalika. Nikahnya adalah huruf jar, zalika isim isyarah sebagai majrur. Kadzalika adalah khobar muqaddam, maka depannya dibaca al-abdu. Nah ini. Al-abdu. Jadi seperti itulah terdapat seorang hamba. Nah gitu maknanya ya. Terdapat seorang hamba. Idza alima. Idza ini dzaraf. Kalau bimakna syarat, maka idza bertemu 2 kalimat. Kalimat yang pertama sebagai fi'il syarat dan kalimat yang kedua sebagai jawab syarat. Idza alima. Nah, alima ini fi'il madi. Ya. Fa'ilnya huwa. Ya. Apabila seorang hamba mengetahui. Nah, kalau mengetahui itu butuh objek. Butuh maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya berupa kalimat. Karena di sini diawali anna. Kalau anna bakal ada isim anna dan ada khobar anna.
Maka isim ana dan khobar ananya adalah maf'ul bih dari alima. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Ananya akhwatnya ina. Hu-nya domir muttasil sebagai isim ana. Subhana. Nah, ini adalah maf'ul mutlak dari fi'il yang tidak disebut. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Makanya wawunya atop. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Sebagai ma'tuf dari ma'tuf alaihnya subhanahu. Jadi subhanahu ini kalimat. Dengan fi'ilnya tidak disebut. Ya. Makanya di sini wawunya atop. Karena ta'ala juga kalimat. Ma'tuf dan ma'tuf alaih itu harus sama. Sama-sama kalimat, sama-sama kata. Nah ini kebetulan sama-sama kalimat. Subhanahu wa ta'ala ini adalah kalimat iktirodiyah dari hu. Maka diartikannya bahwasanya dianya adalah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah. Maka depannya dibaca rohimun. Rohimun itu khobar anna. Rohimun bihi. Binya huruf jar, hi-nya domir muttasil sebagai majrur. Satu. Kemudian yang kedua, wa muta'attifun alaihi. Wawunya atop muta'attifun ma'tuf dari ma'tuf alaihnya rohimun. Ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya rohimun khobar anak, maka ini pun muta'attifun. Khobar anak ala huruf jar, hi-nya domir muttasil sebagai majrur. Wa nadhirun, wawunya atop nadhirun ma'tuf dari ma'tuf alaihnya rohimun. Lahu lanya huruf jar, hu-nya domir muttasil sebagai majrur. Jadi kalau saya baca annahu subhanahu wa ta'ala rahimun bihi wa muta'attifun alaihi wa nadhirun lahu, ini adalah kalimat. Kalimat dari annahu subhanahu wa ta'ala rahimun bihi wa muta'attifun alaihi wa nadhirun lahu. Ini kalimat. Yang isinya isim ana dan khobar ana. Maka kalimat ini sebagai maf'ul bi dari alima. Bisa nyambung. Jadi kalau saya baca idza alima annahu subhanahu wa ta'ala rahimun bihi wa muta'attifun alaihi wa nadhirun lahu, ini belum sempurna kalimat. Karena baru ketemu satu kalimat untuk idza. Jadi kalau idza harus ketemu dua kalimat kalau dia bermakna syarat. Nah, kebetulan di sini ketemu fa. Ini namanya fa robitoh. Kalimat sesudahnya nanti menjadi jawab idza. Baru sempurna kalimat dari idza. Bisa dipahami. Jadi fa-nya robitoh. Maka depannya harus jadi kalimat untuk dijadikan jawab idza. Kullu ma. Ini kullunya mubtada yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Ma isi mausul sebagai mudhof ilaih. Yang jadi mudhof ilaih adalah isi mausul. Maka butuh silah mausul. Silah mausul itu adalah kalimat. Maka dibaca yuridu. Yuridu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Hu-nya domir muttasil. Nempel ke fi'il jadi maf'ul bi. Ala huruf jar. Hi domir muttasil sebagai majrur. Yuriduhu alaihi. Ini sebagai silah mausul dari ma. Tapi belum selesai karena di sini ada min. Min huruf jar anwa i majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al balaya mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh muqaddar. Warrizaya wawunya atop. Ar-rizaya ma'tuf dari ma'tuf alaihnya al balaya. Jadi kalau saya baca yuriduhu alaihi min anwa'il balaya warrizaya, ini baru silah mausul dari ma. Jadi kalau saya baca kullu ma yuriduhu alaihi min anwa'il balaya warrizaya, ini baru mubtada. Khobarnya belum ketemu. Nyambung nggak? Apa pusing? Bu Bibin nyambung apa pusing? Nah, berarti butuh khobar. Maka ketemu fi'il mudhari. Nah, ini calon khobarnya. Khobar dari kullu. Oke. Jangan pusing ya. Jangan pusing, dengerin dulu. Nah, ini khobarnya adalah yanbagi. Yanbagi adalah fi'il mudhari. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il.
Maka lahu lanya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. An huruf masdariyah. An masdariyah itu mentakwil fi'il menjadi isim. Yang bagi itu butuh fa'il. Maka an dia akan mentakwil fi'il menjadi isim yang rofa sebagai fa'il dari yang bagi. Nah, maka dilanjutkan. Lanya nafi yubaliya. Fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Dengan fa'ilnya huwa. Sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang rofa sebagai fa'il dari yan bagi. Binya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Hinya domir mutasil sebagai majrur tadi ya. Oke. Berarti yan bagi lahu an la yubaliya bihi. Ini adalah kalimat. Dan kalimatnya sebagai khobar dari kullu. Ya, pusing gak nih? Pak Angga mudah-mudahan hadir ya. Oke Pak Angga. Buka YouTube saya nanti, diulang. Pahami dengan baik. Ya, pahami dengan baik. Ya. Oke, saya sampai sini dulu. Perhatikan baik-baik. Ini maknanya, kalau kita tidak tahu kedudukan kalimatnya, maknanya itu nggak begitu masuk ya. Tapi kalau kita pahami dengan tata bahasanya, insya Allah masuk. Coba perhatikan baik-baik. Saya ulang sekali lagi. Nanti boleh dibolak dibalik di YouTube saya ya. Pahami dengan benar. Coba saya ulang lagi ya. Dari sini. Wa kadzalika, kita mulai dari kadzalika. Kanya huruf jar, zalika isim isyarah sebagai majrur. Kadzalika sebagai khobar muqaddam. Al-abdu mubtada muakhir yang dirofakan dengan dhammah. Idza dzaraf. Dzaraf zaman bimakna syarat. Alima fi'il madi. Dengan fa'ilnya huwa. Anna akhwatnya inna hu domir mutasil sebagai isim anna. Subhana maf'ul mutlak yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Kalau ditanya maf'ul mutlak dari mana? Nah begitu, saya ulang biar lebih jelas. Subhana maf'ul mutlak dari fi'il yang tidak disebut. Wa huwa mudhaf. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Wa-nya huruf atof ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai ma'tuf dari ma'tuf alaihnya subhanahu. Tuh, karena subhanahu ini aslinya kalimat. Ya, karena fi'ilnya tidak disebut. Mana fi'ilnya? Bisa asbaha, bisa juga sabbaha. Nah, begitu ya. Maka subhanahu wa ta'ala adalah kalimat i'tirodiyah. Kalimat sisipan. Rahimun khobar anak. Yang dirofakan dengan domah yang bertanwin di huruf jar hi domir mutasil sebagai majrur. Wa-nya huruf atof muta'atifun ma'tuf dari ma'tuf alainya rahimun ala huruf jar hi domir mutasil sebagai majrur. Wa nazirun wawanya atof nazirun ma'tuf dari ma'tuf alainya rahimun. La-nya huruf jar hunya domir mutasil sebagai majrur. Baru ketemu fa ini adalah fa robitoh. Kenapa fa robitoh? Karena iza butuh jawab iza. Maka kalimat sesudah fa robitoh disebut jawab iza. Baik, kita rinci. Kullu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhaf ma isi mausul sebagai mudhaf ilaih. Yuridu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa hu domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ala huruf jar hi domir mutasil sebagai majrur. Yuriduhu alaihi sebagai silah. Mausul dari ma min huruf jar anwa'i majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Al-balaya mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasroh muqaddar. Warizaya wawanya atop ar-rizaya ma'tuf dari ma'tuf alainya al-balaya. Ya. Jadi kalau saya baca kullu ma yuriduhu alaihi min anwa'il balaya warizaya, ini baru ketemu mubtada.
Kok sepanjang itu Ustadz? Iya, karena kulunya mubtada wa huwa mudhof. Dan yang jadi mudhof ilaihnya adalah isim mausul. Maka panjang dengan silah mausulnya. Nah, jadi kalau saya baca kullu ma yuriduhu alaihi min anwa'il balaya warizaya, itu baru mubtada. Belum ketemu khobarnya. Maka kalimat sesudahnya adalah khobarnya. Yang bagi fi'il mudhari. Lah huruf jar hu domir mutasil sebagai majru, an huruf masdariyah. Ingat tugas masdariyah, an masdariyah adalah mentakwil fi'il menjadi isim sesuai dengan kebutuhan. An huruf masdariyah, la huruf nafi, yubaliyah fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang rofa sebagai fa'il dari yan bagi. Bi huruf jar, hidomir mutasil sebagai majrur. Yan bagi lahu an la yubaliya bihi, itu adalah khobar dari kullu. Maka kalau dibaca dari sini, kullu ma yuriduhu alaihi min anwa'il balaya warizaya yan bagi lahu an la yubaliya bihi sebagai jawab idza. Dan ingat, idza itu pasti terjadi. Beda dengan lau. Nah, itu sekarang kita perhatikan baik-baik, ya. Kita artikan. Nah, boleh nanti kalau pengen paham, YouTube saya dibolak-dibalik tuh. Tadi yang saya bacakan kedudukan kalimatnya, ya, insya Allah bisa dipahami, ya. Wa kadzalika, dan demikian itu, al-abdu, terdapat seorang hamba. Iza, apabila alima, dia mengetahui annahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah rohimun, maha penyayang, bihi, terhadap hambanya, wa muta'atifun, dan maha lembut, alaihi, atas hambanya, wa nazirun, dan maha perhatian, lahu, kepada hambanya. Jadi kalau seorang hamba, dia mengetahui, gitu ya, dia mengetahui bahwa, nah makanya tadi alima, tadi ada yang kelewat, maf'ul binya adalah annahu subhanahu wa ta'ala rohimun bihi wa muta'atifun alaihi wa nazirun lahu. Ya, itu adalah maf'ul dari alima, ya. Nah, tadi kelewat. Jadi apabila seorang hamba dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha penyayang terhadap hambanya, maha lembut atas hambanya, dan perhatian kepada hambanya, maka semua apa yang Allah datangkannya kepadanya berupa macam-macam bencana, macam-macam ujian dan macam-macam bencana, yang bagi lahu an la yubaliya bihi. Yang bagi itu artinya seyogianya. Seyogianya bagi seorang hamba itu an la yubaliya bihi. Tidaklah dia baperan terhadapnya. Baper temiswer, apa tuh baper temiswer? Baper tuh apa tuh Wiwin? Gayanya ngomong baper segala. Tuh. Jadi kalau seorang hamba itu dia betul-betul mengetahui bahwa Allah itu maha penyayang, bahwa Allah itu maha lembut, bahwa Allah itu perhatian kepada hambanya, maka apapun yang datang pada dirinya, baik itu berupa ujian ataupun berupa bencana, seyogianya bagi seorang hamba tidak baper padanya. Tuh, apa baper Mbak Kus? Bawa perasaan Pak Yai, siap. Melon. Itu. So, ketika kita tidak punya duit, dengan kita punya duit, muka kita itu beda. Kang Akung yang isinya abon Pak Ustadz.
Itu mah baper. Baper. Ya. Coba, kita itu baper ketika Allah datangkan ini. Makanya tadi kalimatnya, fakullu ma yuriduhu alaihi min anwa'il balaya warizaya. Harusnya seorang hamba yang bagi lagu an layubaliya bihi. Tidak baper dengan apa yang Allah turunkan pada kita. Baik itu berupa ujian ataupun berupa bencana. Kita kelihatan sekali antara punya duit dengan tidak punya duit itu kelihatan sekali. Iya kan? Kalau punya duit mukanya ceria. Bu Wiwin, denger nggak Bu? Tapi kalau nggak punya duit itu mukanya pucat. Itu berarti baperan. Seorang hamba ketika dia mengetahui bahwa Allah itu Rahimun, Allah itu maha lembut, Allah itu maha perhatian, dia tidak baperan. Pasti semuanya ada rahasia yang tersembunyi. Ada kemaslahatan yang tersembunyi. Makanya di dalam lafaz berikutnya nanti ada kalimat seperti ini. Tuh. Masoliha khofiyatan. Ini. Kemaslahatan yang tersembunyi. Ketika kita diberi sakit oleh Allah, kita tetap tidak baper dengan penyakit itu. Ibadah kita tetap bagus. Gitu Bu Wiwin. Bu Wiwin ketawa. Kenapa? Karena masoliha khofiyatan. Ada kemaslahatan yang tersembunyi. Yang kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Allah. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Begitu Pak Hadi Waluyo. Gak punya duit mukanya lesu. Itu namanya baperan. Berarti belum diakui seorang hamba yang dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Rahimun, Muta'atifun, Nazirun. Nah, gitu ya. Makanya ibadah kita yang tulus karena cinta. Ustadz Azhari baper bawa perasaan. Pak Rofi. Masya Allah Pak Rofi, kenapa jadi nangis? Pak Gun setuju ya, Masya Allah. Pak Jimmy Palu, kelasnya para kekasih Allah. Subhanallah. Umu Ihsan, Masya Allah. Abah Oji, nyimak sambil di perjalanan menuju luar kota. Oh gitu, Bah. Pantesan. Abah dari tadi belum masuk. Bu Iwin galau. Pak Kadafi ini kitab hikam, Pak. Ya, iya betul. Pak Rudi, cinta Allah itu wahid, Yai. Masya Allah. Betul. Wahid. Ada siapa tadi? Nggak kebaca ya komennya ya. Masya Allah. Halamannya 77 Pak Kadafi. Ya, itu. Ya. Jadi, ayo kita belajar ya. Pak Muhammad, Hasbi. Oke, Pak Haji Mamat. Gimana Pak Haji Mamat? Pak Nafi, Mumtaz Yai, siap. Pak Majikan Oge, salah satu penyebab ibadah kita bisa khusyuk, bisa tidak ya. Masya Allah. Lari ke pamajikannya. Itu pamajikan kan pamere Allah. Pemberian Allah. Ya gitu ya. Teh Mimin tadi apa Pak? Teh Mimin. Aduh ini. Masya Allah. Baper katanya. Oke. Gitu Pak Haji Mamat ya. Haji. Kelas tinggi. Belajarnya pelan-pelan. Siap. Ya begitu ya. Oke. Oke Pak, siapa nih? Ikut ngaji ya. Mapi Pulus. Apa ini? Oh, Mapi Pulus. Apa tuh? Lekbus. Apa tuh? Apa tuh Pak Haji Mamat? Apa sih Pak Haji? Mapi Pulus. Apa tuh? Saya nggak bisa Pak Haji. Masya Allah. Ya begitulah ya. Pak Rofi, Allah sangat sayang, tapi hambanya yang tidak mengerti. Begitu Pak Rofi, subhanallah. Pak Zulaikho permak, oke. Pak hukumnya ngucapin Natal. Nah, kita tetap ya, kita tegas karena itu wilayah tauhid Pak. Ya, oke. Mbak Nur Asia, Mafi Pulus, Leles, Pak Yai. Oh.
Iya, habis Pak Haji nulisnya itu kegedean, saya jadi nggak jelas bacanya malah. Mas Yanto luar biasa penjelasannya. Siap, Pak Hadi Waluyo harus belajar, nggak baperan ini. Iya begitu Pak Hadi. Pututi Yunara, oke, hak hak hak, masya Allah. Pak Zulaikh, Bu Zulaikho, intinya nggak boleh apa tuh, Pak Kadafi. Nah itu ya, Cing Ato. Ini saya banget kajiannya, masya Allah. Masya Allah ya Cing ya, mudah-mudahan Cing kita semakin membaik. Kang Abdul, subhanallah. Apakah ada cara lain untuk bisa baca dan terjemah dengan mudah Pak Yai? Oh, ini siapa ini? Matahari bersinar. Ya, kita ikuti pembelajarannya Pak. Insya Allah ya. Kalau ada waktu ikuti privatnya. Mudah-mudahan bisa membantu. Kekman. Jelas tadi ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah bahwa seorang hamba ketika mengetahui bahwa Allah itu rahimun, bahwa Allah itu maha lembut, bahwa Allah itu maha perhatian. Jadi apapun yang didatangkan oleh Allah dari berbagai macam ujian, dari berbagai macam bencana, yang bagilahu an la yubaliya bihi. Belajar itu. Jadi kita tidak boleh baperan dengannya. Itu. Kita tetap lurus. Ibadah kita tetap karena cinta. Ingat, cinta kepada Allah itu tidak pamrih. Seperti kita cinta kepada seseorang. Dia akan melakukannya dengan tulus dan pasti penuh pengorbanan. Itulah orang yang cinta. Ya, makanya mudah-mudahan kita bisa. Oke, Ustaz Azhari, Pak Ustadz, bagaimana nak dapat satu khauf, dua roja, hub? Oke. Jadi pertama ikuti tadi apa yang orang soleh belajar. Orang soleh itu belajar mendengarkan. Kemudian yang kedua, orang soleh itu menulis dan membaca ulang. Ketika ketiga-tiganya ada, Allah berikan ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Sesuatu yang belum kita tahu, bakal diberitahu oleh Allah, termasuk cara mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkan ini? Allah akan membimbingnya. Ya, makanya kita coba ulangi baca seperti itu. Kita baca, ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu laduni itu. Jadi 3 hal ingat itu. Ketika kita belajar, ambil pelajaran orang soleh dulu. Mendengarkan, jangan banyak protes. Kemudian yang kedua menulis. Dan yang ketiga adalah membaca ulang. Oke, sekarang kita baca ngalap barokah tadi ya. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Nah, oke, sekarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika al-'abdu idza 'alima annahu subhanahu wa ta'ala rahimun bihi wa muta'attifun 'alaihi wa nadhirun lahu fakullu ma yuriduhu 'alaihi min anwa'il balaya warrizaya yanbaghi lahu an la yubaliya bihi. Nah, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah. Dan ingat tadi materi hari ini bahwa ubad, ahli ibadah itu cirinya 3 ya. Jadi yang pertama ada ibadah kepada Allah karena takut dengan azab. Yang kedua, beribadahnya mereka karena mengharap rahmat dari Allah. Dan yang ketiga adalah ibadahnya mereka karena cinta kepada Allah. Kita belajar langsung yang ketiga. Kenapa? Karena yang pertama dan yang kedua sudah kita lakukan. Sering kita lakukan itu. Ibadah kita karena takut. Ibadah kita karena mengharap. Dan yang ketiga ini yang harus kita latihan. Bahwa ibadah kita betul-betul karena cinta kepada Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup hari ini. Insya Allah kita lanjut. Tafsir Jalalain besok. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Pak Hamid tetap semangat Pak Hamid ya. Ustadz Rosmat masih tetap semangat ya. Mudah-mudahan Ustadz Azhari, kemudian Pak Mus itu yang dari Malaysia juga ya, Pak Mus. Kemudian ya banyak lah ya, insya Allah. Pak Said, Bu Said juga hadir alhamdulillah. Oke Ustadz Azhari, terima kasih. Ustadz Rosmat gimana?
Pak Haji gimana Pak Haji? Masya Allah. Kapan Pak Haji tengok majelis saya ya? Hari ini sudah pasang granit. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan kalau selesai nanti sesuai dengan anjuran dari komandan dan Pak Zarkasi yang didukung penuh oleh sesepuh kita sang dermawan Pak Haji Mamat, insya Allah berkunjung juga ya nanti ke majelis kita nanti ya kalau sudah jadi insya Allah ya, mudah-mudahan bertambah berkah. Oke Ustaz. Siap Ustaz Azhari. Pak Anga, Masya Allah gimana sehat Pak Anga? Moga kita dikaruniakan rasa cinta. Siap Pak Anga ya. Masya Allah gimana nih? Sibuk terus nih Pak Anga ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Ustaz Rasmat gimana nih? Pak Ayi mudah-mudahan saya difahamkan oleh Allah. Amin. Pak Diwaluyo matur nuwun Pak Yai. Oke. Bu Haji. Teh Mimin apa tadi teh? Masya Allah. Oke. Mbak Kus, Bu Tuti Yunara, Pak Haji Mamat. Siap sambil makan sate. Masya Allah. Ustaz Rasmat, syukron guru. Siap. Umu Isan, amin. Oke. Teh Mimin gimana teh? Sehat selalu teh ya. Mudah-mudahan hari ini tokonya semakin berkah. Oke, kemudian toko Isop Snack nih. Banyak pelajaran yang diambil Pak Yai. Alhamdulillah. Amin. Pak Bahrudin gimana Pak Bahrudin? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Teh Mimin, Alhamdulillah Yai. Ya, saya doakan mudah-mudahan semakin barokah ya. Hari ini Bu Hajah Hanika nggak kelihatan ini. Kayaknya lagi safar dia. Ya, nggak kelihatan. Oke, Kang Agung, kemudian Kang Abdul juga hadir, terima kasih. Oke, Pak Munif, barokallah, tunggu Pak Munif, mudah-mudahan segera sampai ya Pak Munif ya. Oke, teman Pak Haji Mamat, ngajak-ngajak deh. Pak Haji Mamat. Amin gitu Pak Haji ya. Masya Allah. Cing Ato, Pak Sabarsa mana nih Pak Sabarsa? Gimana Pak Sabarsa, tetap semangat. Pak Supri mana ya? Hari ini saya nggak sapa beliau nih Pak Supri. Time Iswar, oke Time Iswar hari ini diupload ya Teh. Mimin kajian pagi ini siap ya insya Allah. Pak Jimmy Paluh, matur suwun Pak Yai. Siap Pak Idin Rudiansa, amin. Masalah Pak Idin mudah-mudahan istiqomah Pak Idin ya. Hari ini libur tentunya Pak Idin ya sampai selesai. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Pak Sabarsa, matur sembah suwun ilmunya. Romo Yai siap. Pak Sabarsa tetap semangat ya. Oke, Pak Haji Mamat. Bah Haji Oji mana? Abah Oji lagi dalam perjalanan Pak Haji. Beliau lagi keluar kota gitu. Kayaknya liburan nih Pak Haji. Masya Allah, saya mah jadi mandor. Masya Allah, kata Teh Mimin jadi mandor. Oke, cukup hari ini kita tutup dengan doa. Kang Deddy Rustandi biasa nunggu doa, tapi hari ini kok nggak keluar nih Kang Deddy Rustandi. Mana nih beliau nih? Mbak Mukhibah. Pak Hamid 60 tetap semangat Pak Hamid ya. Kita doa dulu Pak Hamid. Oke Pak Hamid tetap semangat. Mudah-mudahan ya. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin? Bu Mae, Bu Muslimah. Oke Pak Hamid. Oke kita doa dulu dan yang belum kesebut mudah-mudahan. Bu Khotimah syukron Pak Ustadz. Maaf sambil mondar mandir pada cucu liburan di Cina. Oh Masya Allah. Win ada nunggu doa siap. Oke, Pak Muhammad Junaid. Oke, Pak Muhammad Junaidi. Oke, hadir Yai. Alhamdulillah. Pak Muhammad Junaid ini sudah mulai istiqomah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah Pak Muhammad Junaidi. Oke. Pak Bahrudin doakan saya istiqomah Pak Ustadz. Siap. Insya Allah mudah-mudahan Pak Bahrudin tetap istiqomah ya. Oke, Derby Zainul. Oke. Pak Hadi, saya mah jadi mandor aja Pak Hadi. Ada amanah ya, jadi saya jadi mandor dulu. Nah gitu. Oke cukup kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke Mbak Kuswati, kalau sudah di absen tenang rasanya. Insya Allah. Mbak Kuswati luar biasa Mbak Kus. Oke Pak Rudi amin. Mbak Jimmy Palu amin. Mbak Yunian amin. Masya Allah. Pak Muhammad Sudi terima kasih ilmunya Pak Yai. Monggo.
Mas Yanto juga terima kasih. Pak Abidi, oke. Bu Wiwin, amin. Mbak Erlina, ternyata ada nih Mbak Erlina, Masya Allah. Mbak Erlina, Masya Allah. Sehat terus Mbak Erlina. Kang Dendo, syukron. Mbak Erlina, jazakallah. Ahsanal jaza ilmunya Pak Ustadz. Siap. Oke. Kita tutup ya. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Ya, yang belum kesapa, insya Allah. Pak Edi S, amin. Mbak Kus, amin. Oke. Nah ini Mbak Uti Tanaya, masal dari tadi saya menyebut Mbak Uti Tanaya. Tamimin Kobil tuh, oke. Nok Musna, amin. Mbak Uti Tanaya, siap. Mbak Uti, saya terus ya Mbak Uti ya. Pak Ahya, amin. Pak Ahya, oke. Saya tutup ya.